Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel sama gue Malvin. Dan di video ini guys, gue pengen share ke kalian nih review gue buat PS5 Digital Edition alias tanpa disc tray. Jadi gue bikin video ini karena video review PS5 yang gue cari di YouTube itu pas gue cek rata-rata versi disc. Jadi gue pikir ya gue share aja sih experience gue selama gue pakai si PS5 edisi digital ini selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Dan mungkin buat kalian juga yang lagi consider karena memang dari segi harga of course ini lebih murah dibandingkan yang versi disc. Dan selain itu pun sebenarnya banyak lagi plus dan juga ada juga minusnya dari si PS5 Digital Edition ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, langsung aja pertama dari desainnya. Pertama dari segi boxnya sendiri untuk edisi digital, dia tuh pakai box yang warna hitam. Itu yang membedakan sama yang versi disc, dia box yang warna putih. Kemudian dari segi tampang sendiri, menurut gua yang edisi digital ini lebih ganteng karena dia curve garisnya itu lebih simetris guys. Nggak ada tonjolan disc tray kayak yang ada di versi disc, which is kalau kita lihat kan sekarang jadi lebih seksi gitu ya, lebih gitar Spanyol gitu kan. Dan ketika ditaruh di sebelah TV sih menurut gue emang jadi kayak jauh lebih enak dilihat gitu ya, jadi kayak pajangan gitu. Sisanya sih kurang lebih sama dengan PS5 yang edisi disc dan juga props lah buat Sony karena detailnya tuh bener-bener gila banget. Sampai ke bagian dalam-dalam gitu guys yang nggak kelihatan, mereka bisa include tuh kayak tombol segitiga, bullet, X, bener ya, bullet apa lingkaran. Tapi ya kalau kalian mau cek sih ya, kalian bisa pakai aja kamera makro di smartphone kalian yang jarang dipakai itu buat ngelihat ke sana. Nah, kemudian untuk port juga kayaknya sih sama aja dengan yang versi disc. Jadi ada port kayak adapter DC-nya, HDMI, LAN, dan juga ada total 4 USB, di mana 2 USB di belakang, USB-A, 1 USB-A di depan, dan juga 1 USB Type-C. Dan terakhir adalah sebuah stand, kita dapat juga di mana fungsinya itu buat PS5-nya bisa ditidurin atau juga diberdiriin. Sebenarnya diberdiriin langsung tanpa stand itu bisa, tapi resiko jatuhnya lumayan tinggi, sedangkan pas ditidurin mesti dipakai itu. Jadi ya terutama buat yang punya anak ya, kayak gua itu better dipakai aja, walaupun jujur menurut gue jadi kelihatannya kurang cakep gitu PS5-nya. Oke, kita lanjut ke bagian controller atau yang dikenal juga dengan DualSense 5. Ini juga sama persis dengan PS5 yang edisi digital, jadi gue nggak akan ngomong banyak tentang specs-nya. Tapi dari segi experience sih, menurut gue memang disinilah letak perbedaan yang paling kerasa once kalian nyobain PS5 untuk pertama kalinya. Nah, DualSense 5 ini guys, lebih berbobot, lebih berat. Dan kalau kalian kayak shake ini guys, itu tuh kerasa vibration motornya gitu gede di bagian dalam sini guys, yang mana memang memberikan efek tactility ketika kalian gitu kayak berasa banget, detail banget, lagi kayak kalau kalian tes di game dia itu kerasa kayak kalian lagi jalan di kaca, jalan di pasir gitu-gitu. Plus tombol L2, R2-nya ini guys, ada yang namanya adaptive trigger, yang mana tombolnya ini kayak bisa terbagi jadi beberapa level gitu guys, tergantung kayak jenis game yang dimainkan juga. Tergantung juga gamenya udah support atau belum ya. Memang belum semua game support, tapi kalau udah support sih memang experience-nya terasa cukup unik. Kayak gue main game racing atau game tembak-tembakan gitu, katanya ini bisa bikin jadi kayak satu kayak mau tembak sama udah pencet kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu gambarannya. Oke, sekarang kita masuk ke part yang paling penting dari PS5 Digital Edition, yaitu games-nya. Nah, karena digital, semua games yang kalian pengen mainin di PS5 yang ini guys, harus dalam bentuk digital alias kalian download dari si PlayStation Store. Dan disinilah gua menemukan beberapa problem. Pertama adalah, games yang gua pengen download itu ternyata nggak tersedia di PlayStation Store region Indonesia. Jadi gue nggak ngerti entah itu region lock atau gimana. Jadi kemarin itu gue pengen download Dirt 5 game racing karena game itu kompatibel dengan 4K 120Hz di Samsung Q70T yang gue pernah review juga sebelumnya. Itu ternyata nggak tersedia di PlayStation Store, jadi akhirnya gue cek ke Marketplace, ke Tokopedia, Shopee gitu-gitu, ternyata banyak yang jual disknya. Jadi intinya di PS5 digital ini ya, karena region lock, kalian nggak bisa download game yang nggak tersedia di PlayStation Store di region tersebut. Selain itu juga, kendala seperti kecepatan internet bisa jadi problem di versi yang PS5 digital ini. Gue sih cukup beruntung punya speed internet yang cukup oke di rumah, jadi nggak gitu kerasa problem sih selama gue pakai. Untuk download game 30-40 GB itu mungkin butuh sekitar 1 jam aja. Kalau kalian yang internetnya lelet mesti download game sekitar 30-40 GB sih, bisa berapa tahun baru kelar gitu kan. Kemudian ada faktor lain juga yang mungkin bakal jadi problem juga yang gue mulai rasain sekarang, yaitu adalah storage. Jadi so far gue baru 2 bulan pakai PS5 ini dan storage-nya itu udah sisa
20-30% doang. Jadi karena memang gue banyak download games di PS5 ini, dan ada juga beberapa games PS4 yang gue install di PS5 ini. Misalnya kayak ada Final Fantasy yang kemarin lagi gratis di PS Plus. Kalau kalian member PS Plus, make sure download. Itu makan storage-nya cukup gede. Dan saat ini sih solusinya cuma dengan menggunakan HDD yang kompatibel, hard disk yang kompatibel dengan PS4. Dan itu pun juga cuma game-gamenya PS4 aja yang bisa ditaruh di sana untuk dimainin di PS5. Dan untuk yang game PS5 sendiri itu masih belum bisa, guys. Jadi harus ditaruh di storage internalnya si PS5, dan sampai sekarang itu belum ada solusi external storage buat si PS5 ini. Oke, jadi itu tadi untuk sisi negatifnya. Cukup banyak juga ya yang harus dipertimbangkan. Tapi tenang aja guys, banyak juga kok yang dari positif dari si PS5 ini yang gue suka juga. Yang gue paling suka, yang pertama adalah convenience. Gue itu nggak usah ribet-ribet ganti-ganti disk lagi. Ya convenience atau lebih tepatnya mager kali ya. Game apa yang gue pengen mainin di library ini, gue tinggal klik aja. Satu klik aja, easy peasy. Sisi positif lainnya adalah pas pakai, kalau kalian tahu fitur namanya PS Remote Play. Nah, kalau kalian nggak tahu, PS Remote Play itu kayak kalian tuh streaming game dari si PS5 ini ke device yang kalian punya, misalnya di Windows, Mac, iOS, atau Android. Nah, PS Remote Play ini guys juga pastinya compatible sama si PS4. Kalau gue sih banyak pakai di PS4. Jadi kalau kalian sebelumnya ada PS4, kalian bisa taruh aja di lokasi manapun. Misalnya gue taruh di rumah orang tua gue. Dan selama kecepatan internetnya itu mencukupi, katanya sih minimal sekitar 5 megabit, itu kalian bisa bakal streaming dengan lancar. Streaming apa? Streaming game dari si PS5 ini, guys. Nah, di PS5 ini, guys, karena tadi semua filenya digital tersimpan di dalam si PS-nya ini, guys, kalian nggak perlu ganti-ganti disk lagi. Dan pas kalian nginep atau pas kalian streaming menggunakan si aplikasi PS Remote Play tadi, kalian bisa langsung aja mainin semua game yang ada di library PS5 kalian dimanapun kalian berada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian experience. Pengalaman bermain PS5-nya gimana sih? Paling pertama yang gue sadari adalah semua itu ngeload jadi jauh lebih cepat dibandingkan di PS4 Pro sebelumnya yang gue pakai. Ya istilahnya kayak kalian upgrade HP lah ya setelah beberapa tahun gitu ya. Kecepatannya jadi jauh, pasti berasa lebih snappy gitu-gitu. Katanya sih ini karena si PS5 tadi selain chipsetnya memang lebih kenceng, SSD-nya juga kenceng guys. Walaupun ya pada kenyataannya tetap ada aja sih kayak loading gitu, kita masih nunggu di loading screen. Mungkin ya kalau kalian pengen upgrade yang pakai PS4 Pro katanya bisa dipakai ke SSD, di-upgrade ke SSD, mungkin loading time-nya juga bakalan lebih cepat. Selain itu juga of course dari segi grafis yang paling penting memang mengalami peningkatan. Bisa dibilang ya lebih refine lah. Gua sih bilang ini meningkat mungkin 30-40% deh secara overall ya. Tapi memang kalau kita ngomongin peningkatan grafis dari PS1 ke PS2, PS2 ke PS3, PS3 ke PS4, emang semakin kesini tuh gapnya itu nggak setinggi sebelum-sebelumnya lah. Jadi kalian bisa mungkin expect seperti itu, jangan terlalu expect ketinggian. Gue ngeliat tuh kayak bedanya tuh hanya di bagian detail-detail aja, kemudian lighting, pencahayaan, yang emang jadi lebih bagus sih sekarang di PS5. Ada juga kayak fitur ray tracing, di mana kalian bisa, katanya kayak ada di GPU-nya RTX, yang sekarang bisa bilang langka dan harganya mahal. Kalian bisa lihat pantulan-pantulan semua dengan lebih jelas, tetapi ada yang harus dikorbankan. Misalnya pas kita main lagi di Spider-Man Miles Morales, itu mode ray tracing-nya hidup, FPS-nya turun dari 60 ke 30 FPS. Gue sendiri lebih prefer FPS yang lebih tinggi dibandingkan sama ray tracing tadi, jadi gue akhirnya pakai yang mode biasa aja, which is artinya ya kita harus kompromi, kita harus compromise. Sama juga dengan mode 4K 120 FPS dengan HDMI 2.1 yang saat ini memang hanya ada di beberapa game dan juga hanya kompatibel di beberapa TV doang. Salah satu game yang kompatibel sekarang yang gue tes adalah di game WRC 5, 4K 120 FPS itu bisa aktif, tetapi setelah diaktifin memang sirkuitnya itu detailnya tuh jadi pada hilang gitu guys, terus warnanya juga jadi agak beda, tapi memang dari segi frame rate jadi lebih smooth, jadi kita mesti pilih salah satu gitu. Dan terakhir mungkin gue bahas sedikit tentang si UI dari si PS5 ini guys. Emang baru dan memang kerasa sedikit lebih modern, lebih futuristik sih, walaupun nggak yang signifikan banget lah. Terus ada satu hal yang mungkin gua notice adalah sekarang tiap kali kita pengen back home, itu kita nggak bisa pencet PS kali, kita mesti pencetnya kayak 2 kali gitu guys, atau pencet home terus bawah pencet baru pencet ke home. Jadi baliknya seperti itu. Terus beberapa kali sih yang gua kebiasaan ya, karena gue biasa matiin PS-nya kan pakai pencet PS, terus bawah power rest mode itu langsung. Sekarang di PS5 ini agak beda guys. Tombol power itu paling pojok, jadi mesti
tarik ke paling pojok banget. Trik dari gua adalah kalau kalian mau matiin PS5-nya, kalian tinggal pencet sekali PS-nya, terus pencet ke kiri. Terus dia langsung dari yang paling kiri itu balik ke ujung yang kanan, guys. Jadi ya kayak gitulah, biar lebih cepat aja matiin. Cuma sekarang ya emang dibikin penambahan-penambahan, tapi menurut gua dari segi overall user experience masih lebih enak yang PS4 aja sih dibandingin yang PS5 ini. Oke, I think that's it. Itu tadi tips terakhir yang mungkin kalau kalian beli baru kepake. Jadi ya, gitu aja. Gue rasa gue udah share semua. Dan yang paling penting sekarang ke bagian kesimpulan. Dan biar kesimpulannya nampol, kita cek dulu aja harga PS5 ini di pasaran. Pas gue syuting, pas gue beli sebenarnya 2 bulan lalu, gue beli ini di harga 11,999 juta rupiah, 12 juta rupiah. Dan sekarang pas gue cek, di e-commerce itu udah turun jadi 10,75 juta rupiah. Dan bakal turun terus sih gue rasa sih, sampai mungkin beda-beda dikit lah sama harga retail aslinya yang 7,3 juta rupiah. Mungkin 1 tahun lagi. So, is it worth it or not? Di harganya yang sekarang sih menurut gue masih nggak worth it kalau kita ngelihat price to performance ya. Tetapi, secara look, secaranya DualSense-nya, menurut gue sih keren banget sih. Gue bisa bilang, kalau alasan ke istri gue sih ya karena gue demi konten. Dan mungkin satu lagi alasan yang gue pikirin adalah ya karena umur PS5 ini bakalan lumayan lama lah, sekitar 5, 6, 7 tahun lah. Mungkin kalau kita ngeliat dari si PS4. Tapi gue ada satu alasan lagi nih yang mungkin bisa bikin PS5 ini jadi worth it banget dan bisa kalian propose ke istri kalian kalau kalian pengen beli. Yaitu kalau dibandingin dengan kalian rakit PC sekarang dengan power yang kurang lebih sama, bisa mainin game 4K 60 FPS, itu bakalan susah. Karena ya kalian semua tahu saat ini harga VGA itu lagi tinggi banget. Dan VGA yang sekuat PS5 ini harganya sekarang hampir sama, guys. Jadi ya mending beli PS5 aja sekalian, ya nggak? Oke, ngomong itu ke istri kalian ya. Oke, I think that's it. Thank you semua yang udah nonton. Itu aja review gue buat PS5 Digital Edition. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada pendapat tentang PS5 ini, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Pertanyaan juga langsung aja di sana. Dan jangan lupa subscribe ke Best Data YouTube channel. Hidupin notification-nya biar kalian nggak ketinggalan tentang konten tech and gadget yang ada di Indonesia. Aduh, suara gue habis. Dan itu aja guys. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy. And I'll see you guys on my next video. Ciao.